Para Bapak dan Ibu, semoga yang disampaikan bisa menjadi pegangan kita bersama. Pertama, saya mau bertolak dari tema Natal yang dibuat oleh PGI dan KWI. Menurut para Bapak dan Ibu, tema Natal sekarang ini beda nggak dengan tahun lalu? Kalau kita bertolak dari sini, ternyata ada hal-hal yang memang nggak selalu sama dengan sebelumnya. Maka kita jangan alergi dengan perubahan-perubahan, dengan penyesuaian-penyesuaian. Kedua, saya juga mau belajar dari bagaimana kita bersikap terhadap tema Natal bersama yang berubah-ubah itu. Yang menarik bagi saya adalah bahwa semua itu ternyata punya ketaatan yang baik. Saya kira kita juga berusaha untuk seperti itu. Ada kalimat bijak yang berbunyi, orang yang bijaksana adalah orang yang hidup sesuai dengan zamannya. Gereja itu karena dalam keadaan yang sedang berziarah, sedang berjalan, makin hari terus berbenah, maka tidak heran kalau juga selalu ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian-penyesuaian. Saya bersyukur bahwa meskipun nggak selalu mudah, tapi kalau saya mencermati tadi, kita punya semangat. Kalau gereja memang seperti itu, ya kita ikut saja. Justru kebesaran hati kita adalah kalau kita tetap menempatkan diri sebagai bagian dari gereja yang lebih luas. Kita tuh mau merayakan Natal. Kalau kita renungkan, sebenarnya apa sih yang terjadi di Natal itu? Natal itu sebenarnya Allah yang merendah, yang menjelma menjadi manusia, bahkan manusia yang paling hina di antara orang-orang yang hina, lahir di kandang. Semiskin-miskinnya orang, siapa yang lahir di kandang? Tidak ada. Pak Endar langsung menyetujui. Saya tuh merenungkan betul, inilah Natal. Kekuatan Natal adalah soal Allah yang merendah serendah-rendahnya. Nah, inilah yang harus menjiwai kita. Segala sesuatu yang kita adakan dalam rangka Natal ini, kita usahakan dijiwai oleh semangat merendah. Merendah itu berarti kita bertolak dari memperhatikan apa yang menjadi kebijakan gereja, apa yang kira-kira memang diperlukan oleh para umat, tapi juga kita mencermati apa sih kesulitan umat, supaya nanti apapun yang kita adakan itu juga memang memperhitungkan banyak hal. Lalu yang berikut, kita tadi berbicara mengenai panitia Natal. Di mana-mana yang namanya panitia Natal itu besarannya hanya bisa memperhatikan di bidang liturgi. Itu saja sudah cukup melelahkan. Saya selalu bersyukur atas kerja keras panitia, tetapi juga dengan tetap menyadari bahwa kita nggak bisa hanya bersandar pada panitia. Semangat Natal itu kan bukan hanya soal liturgi. Yang juga masih kita pikirkan itu kan bagaimana kita membantu supaya keluarga-keluarga sungguh disentuh oleh Allah yang turun merendah serendah-rendahnya untuk menyapa semua keluarga. Natal itu peristiwa keluarga, Allah yang merendah melalui keluarga. Memang tidak ada panitia, tapi mudah-mudahan kita juga dibimbing oleh Tuhan sehingga menemukan jalan untuk membantu supaya keluarga disentuh oleh Natal, disentuh oleh Allah yang merendah serendah-rendahnya. Panitia Natal hanya bisa memperhatikan bidang liturgi. Jadi sebenarnya Natal itu urusannya bukan hanya liturgi, tapi yang lebih dalam juga, yang penting juga adalah bagaimana antisipasi kita ini keluarga-keluarga dibantu supaya sungguh disentuh, sehingga keluarganya itu menjadi yang melahirkan penyelamat.
saya melihat ada keluarga yang mungkin rumah tangganya itu nggak bagus. Ada keluarga yang mendidik anaknya juga mengalami kesulitan. Ada keluarga yang untuk memelihara imannya juga kesulitan. Saya tuh juga berpikir mengenai apa yang bisa kita buat supaya Natal ini menyentuh keluarga. Karena sekali lagi Natal itu soal keluarga. Allah yang menjelma menjadi manusia tetapi melalui keluarga. Nanti juga ada perayaan keluarga kudus. Keluarga itu nggak akan bisa kita harapkan juga ditangani oleh panitia Natal. Jadi sekali lagi panitia Natal itu di mana-mana umumnya tenaganya meskipun bekerja keras hanya cukup untuk memperhatikan bidang liturgi. Tapi bidang yang lain jangan mengharapkan panitia Natal kasihan, tapi juga kita harus mencarikan jalan. Kalau tadi Pak Endar itu berbicara mengenai hiburan, yang saya renungkan adalah memang anak-anak itu juga perlu wadah untuk sosialisasi. Kita memikirkan itu. Saya percaya bahwa asal kita punya niat baik, nanti Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Jadi kita nggak usah membebani panitia dengan macam-macam urusan, kasihan. Kalau panitia ini sudah bisa menyelenggarakan liturgi yang sebagus itu kita sudah berterima kasih. Nanti soal yang lain-lain kita carikan pasti ada jalannya lah. Saya juga berpikir supaya nanti anak itu bisa menikmati Natal secara khusus dengan teman-temannya. Nanti kita bantu, kita carikan jalan. Tapi sekali lagi kita nggak usah bebani panitia Natal tuh dengan macam-macam hal. Saya percaya kalau kita punya semangat yang rendah hati, Tuhan akan selalu membantu kita menunjukkan ini yang bisa dibuat supaya Natal bisa menjadi berkah bagi banyak orang, termasuk di luar liturgi. Nah, kalau saya boleh titip, sebenarnya Natal ini juga menjadi momentum khusus yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga muda. Sayang kalau keluarga muda menyia-nyiakan Natal. Saya sangat berharap keluarga muda itu menggunakan inilah. Itu mungkin pesan saya secara khusus untuk keluarga muda ya. Jangan menyia-nyiakan Natal. Di mana di dalam Natal itu juga ada hari raya keluarga kudus. Artinya apa? Artinya keluarga mendapat perhatian, termasuk keluarga muda. Saya hanya itu saja. Terima kasih.